Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bagi Santo Hieronymus, kelumpuhan fisik adalah gambaran ketidakmampuan manusia untuk kembali kepada Tuhan dengan usahanya sendiri. Ketidakmampuan manusia untuk menciptakan keselamatannya sendiri, untuk menetapkan ketentuan yang dengannya dia dapat mengatakan bahwa dia telah berdamai dengan Tuhan. Kelumpuhan ditujukan kepada orang-orang Farisi tentang jiwa mereka daripada kepada orang yang menderita kelumpuhan. Saudara-saudari, Kristus melihat stagnasi dalam hati orang-orang Farisi. Mereka ingin menempatkan Tuhan dalam sebuah kotak, di mana hubungan mereka dengannya dapat mengakomodasi status dan kenyamanan mereka dengan rapi. Kita seperti orang-orang Farisi, menyukai rutinitas kita. Kita suka meluncur dalam kehidupan spiritual kita dan tidak suka harus menyesuaikan diri dengan Tuhan yang meminta iman yang tangguh, kepercayaan atau amal kasih. Bagi jiwa-jiwa suci, Kristus selalu baru. Mereka selalu diminta lebih banyak mengalami pengalaman baru akan Kristus yang memenuhi hati mereka. Saudara-saudari, si lumpuh dan teman-temannya datang hanya untuk mengkhawatirkan kondisi fisiknya. Namun hal ini bukanlah yang pertama dalam daftar prioritas Kristus. Sebaliknya, yang menjadi perhatian pertama Yesus adalah keadaan jiwa manusia. Bagi Tuhan, masalah hidup bukanlah tentang penderitaan. Masalah penderitaan hanyalah dalih yang Dia kirimkan kepada kita untuk menyembuhkan dan mengembangkan hubungan kita dengan Dia. Dosamu sudah diampuni. Masalah hidup adalah tentang kekudusan dan tentang menghilangkan penghalang utama menuju kekudusan, yakni dosa. Jauh di lubuk hati kita, satu-satunya hal yang dapat menyakiti kita adalah rintangan dosa dan gaya hidup yang egois. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda